malam, Pak. Selamat malam. Sehat-sehat semua. Loh, yang lain mana ya? Ya, Pak, nggak ada, Pak. Saya tadi juga saya udah teleponin, nggak ada, Pak. Udah cabut. Sekarang sudah, maklum, sudah lewat waktunya tidur. Iya, jam 10, Pak. Mohon maaf. Jam 10 malam. You're listening to Cluif Podcast. Oke, welcome to Cluif Podcast. Podcast yang tidak pernah didengar. Sedih banget. Jadi, episode kali ini kedatangan tamu lagi, Pak Bowie, dosen titik yang nggak boleh disebut merek ya. Jadi ini saya lagi kelas Palam, kelas mitos sejarah. Kelas tambahan. Nah, karena kemarin nilai jelek jadinya ganti. Oke. Pak Bowie, gimana Pak Bowie? Ya, mungkin kita akan ngebahas tentang daerah yang banyak misterinya. Dulu saya lama tinggal di Bandung untuk kuliah. Ya, itu di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Saya masuk itu agak telat. Lalu kemudian karena ada kakak saya dulu, saya kuliah ngekos bareng kakak saya. Sampai pada suatu ketika kakak saya lulus, saya meneruskan di Bandung. Nah, di Bandung itu saya ngekos itu di daerah yang dekat dengan kampus. Jadi kayak kalau ke kampus itu cuma jalan kaki doang. Nah, di kosan yang saya tinggalin itu seperti rumah, yang rumahnya memang rumah lama, sekitar tahun 70-an gitu lah, tahun 70-an. Belum lahir saya. Masih di awang. Berapa? Saya belum lahir, masih di abang-awang. Tahun 70-an gitu, ya rumahnya gitu loh. Itu kejadiannya tahun 98. Gitu. Kalau saya karena itu kan masih muda, saya lulus SMA itu 96, jadi saya masih muda. Kamu belum lahir ya. Ya saya tinggal di kosan itu meneruskan kakak saya. Kosan itu biasa dibawa cowok-cowok, di atas cewek-cewek. Nah, yang cowok-cowok kan biasanya sampai 12 malam kita dan sebagainya kan. Ya, kita tidur tiba-tiba ada kalau tidur kan suka rap-rapan tuh, suka antara iya dan enggak gitu, ada nggak sadar dan enggak kan gitu. Tiba-tiba saya dengar orang lagi ngorok gitu, kayak orang yang gitu kan. Saya merinding kalau karena ini true story yang saya alamin sendiri gitu. Ada di deket banget. Tapi sebenarnya itu karena di kosan saya ada jendela, jadi di kosan saya langsung melihat keluar ke lorong luar. Jadi kosan saya itu ada di sebelah rumah yang bisa ngelihat ke lorong gitu, Pak, keluar. Hah? Kosan Bapak sendiri? Saya sendiri. Nah, itu malam Jumat gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya itu, jadi gini, sebelum malamnya itu saya habis bangun tidur diketok-ketok sama orang, lu bangun lo. Ada yang lain udah pada senior semua. Lu bangun. Apa mas? Makan nggak? Aku nitip aja gitu kan. Nitip. Udah jagain kosan ya. Kita pada mau keluar nih, beli makanan. Dipanggil juga. Oh iya. Nonton. Itu kalau misalnya nonton kan kayak ada harapan gini nih. Ini sebenarnya di TV gitu ya. Ini kalau sebelah sini kan kelihatan nih. Ya enggak? Kanan kirinya masih kelihatan kan. Nah, itu kayak di kanan kiri saya tuh kayak ada orang berdiri gitu pakai piyama. Cewek pakai piyama, rambutnya pendek. Pas dilihat gini nggak ada orang yang tahu. Ih, serem anjir, parah.
Nah, setelah kejadian itu, ada itu suara tadi yang bermusuh gitu kan. Itu kejadian sampai 3 hari. Bayangin. Saya ditemenin 3 hari dengan suara berturut-turut itu gitu? sampai 3 hari. Iya, sampai hari ketiganya itu saya udah nggak kuat lagi mungkin ya, tiba-tiba beliau muncul tuh bayangan itu. Demi apa? Muncul gimana? Jadi ketika saya udah kesel kali ya, udah kalau mau tidur aja yang itu. Saya nyalain lampu, pas lihat ke atas lemari ada bayangan sosok gitulah berdiri gitu dari lemari. Sampai situ saya udah kapok. Besok pagi yang lagi kapok kemana ke yang punya kosan begini. Dan memang ternyata ada di situ. Saya merinding sekarang. Itu ternyata masih mending. Tapi kan ya, karena saya udah males di kosan itu, karena kejadian-kejadian itu, saya pindahlah ke beberapa kosan. Sampai saya nemuin kosan lagi di dekat dengan kosan saya. Nggak berapa jauh sih ya, sekitar kalau misalnya jalan kaki itu sekitar 10 menitan. Di dekat kosan saya masih sekitar satu daerah juga di belakang, di dekat kampus. Saya dapetin kosan itu murah, kosannya murah, enak, tempatnya private, tempatnya sedikit, cuma ada 3 orang, 2 orang atau 3 orang saya lupa, 3 orang, 3 kamar yang ada di rumah itu, gitu, ada dapur dan kamar mandi. Oh itu enak banget. Cuman karena saya sibuk dengan urusan saya waktu itu, saya nggak perhatiin tuh situasi di situ. Sampai pada ketika kok kalau habis maghrib kok saya maunya keluar ya gitu, main ke temen gitu, nggak kayak dulu kan. Kalau di kosan yang dulu tuh kalau maghrib tuh santai aja di kosan gitu, nonton TV segala macam, dengar radio lah segala macam, atau belajar segala macam gitu. Kok itu hampir setiap hari gitu. Beberapa setelah saya pindah itu hampir setiap hari gitu. Terus saya pergi gitu, berapa minggu terus balik ke kosan itu kayaknya kok kayak maghrib gitu ya. Sampai saya beraniin diri tidur gitu, tidur di kosan itu sampai jam 2 kalau nggak salah, itu selalu terbangun. Jam 2 malam selalu terbangun, nggak tahu kenapa. Sampai berapa lama, terus tiba-tiba saya beraniin diri lagi, tidur lagi, terus begitu kejadian. Jam 2 malam selalu terbangun, jam 2 malam sampai waktu nggak tahu kenapa saya tinggalin itu. Saya ada kerjaan lain, saya urusan lain, saya balik lagi, saya ketemu anak kosan di depan. Jadi kosan saya itu ada depannya, ada kosan lagi, kosan. Terus kosan itu ngomong, "Mas, mana aja?" "Oh, sibuk, ada kerjaan, ada urusan untuk di kampus segala macam." "Oh gitu, Mas deh." Ngekos di situ? "Iya, udah lama." "Udah sih gini-gini nih." "Oh, tapi jarang di situ?" "Iya." "Oh begitu. Kenapa Mas?" Kayak gitu. "Oh enggak, tumben ada yang betah di situ." Kan udah curiga kan ngomong kayak gitu. "Kenapa betah?" "Iya," gitu. Cuman ya ini aja, kalau misalnya enak ya enak sih gitu. Ada yang masih betah di situ gitu. Cuman ya kalau misalnya itu ya masih sering ada gangguan atau enggak sih. Cuman saya nggak betah aja kalau misalnya di situ. Jam 2 selalu terbangun, setengah 3 jam 2 tuh kalau terbangun gitu. "Oh gitu. Ya Mas, sebenarnya kalau saya awal-awal ngomong, mungkin Mas nggak akan mau di situ. Tapi sekarang ngomong deh," kata dia. "Kenapa Mas?" "Iya, kalau misalnya di situ, sebenarnya kalau jam itu banyak yang datang." "Siapa?" "Enggak, sepi Mas, nggak ada yang datang. Tapi pintu depan kosan suka kebuka kan?"
Iya. Nah itu mas, ada yang datang. Jadi kata dia kalau misalnya jam 2-an itu pintu kosan itu suruh kebuka sendiri, padahal udah dikunci. Udah dikunci pakai kunci kan? Iya, pakai kunci, slot juga di dalam. Ya, semua seru banget. Ternyata katanya itu jalur mereka hangout. What the heck? Hangout, ngopi gitu ya, ngerokok. Iya, ngopi gitu. Masuk ke kamar mandi saya. Lo ngapain kencing? Iya kan hangout, tempat gaulnya di situ kali gitu. Ya udah, kalau itu besoknya saya pindah langsung. daripada kan. Gitu. Serem banget ya. Nah, semenjak kejadian kayak gitu-gitu, saya udah kayak punya sixth sense-nya lebih peka lah, lebih sensitif. Tapi syukurnya sih ya mungkin jangan sampai dilihatin, itu nggak pernah dilihatin, tapi saya lebih sensitif dengan keberadaan mereka. Ada, saya bisa tahu tuh posisinya seperti apa, di mana aja tuh kadang-kala gitu. Asal jeplak aja sih sebenarnya, tapi kebanyakan benar. Dari gara-gara seperti itu. Kayak waktu kejadian di rumah teman saya gitu kan. Ada teman saya gitu, saya udah pernah tinggal di situ. Nggak ada perasaan apa-apa sih, cuman ada rasa janggal gitu. Cuman ya tidur enak, nyantai segala macam gitu kan. Terus komunikasi juga santai juga. Cuman ya itu karena rumahnya rumah lama juga, dia tinggal sendiri, lalu sama anak sama pembantunya doang, jadinya ya rumah itu nggak keurus, nggak terlalu terurus gitu. Hingga pada saat itu karena saya udah keluar dari rumah itu, dia bilang, gue pengen jual nih rumah gitu. Untuk apa? Gini, gue nggak mau pindah ke Jakarta lah. Oh iya, dia tuh tinggal di Pipo Karawaci. Ya ada sih. Masih deket sih sama sini. Ya. Oh ya udah. Gue mau bersih. Iyalah bersihin, kotor kok rumahnya. Iya. Bukan bersihin itu aja, bersihin yang lain. Maksudnya, ya gue bawa ustad, gue pakai ustad gitu buat bersih. Oh ya udah. Lo bersihin yang mana? Saya ngomong begitu, gue ngomong gitu sama dia. Terus dia bersihin aja gitu. Terus tiba-tiba gue ngejeplak. Lu bersihin di garasi itu anak-anak kecil. Terus lu bersihin di daerah di tangga tuh cewek. Nah yang di belakang tuh yang gede banget sampai ke atas. Kan lantai 3 dia. Terus dia bilang begini, kok lu tahu sih? Hah? Yang benar? Iya, itu disebutin sama ustadznya. Oh, ya gitu katanya. Juga. Ya iya sih, kalau kotor pasti ya pasti ada sih. Iyalah, pasti kayak gitu banyak. Cuman ya biasanya dengan itu lebih sensitif aja jadinya. Saya pengen curhat sih. Apa? Kemarin malam. Curhat apa? Kemarin malam terus pas saya lagi mandi di kamar mandi kamar orang tua saya. Emang itu sebenarnya lama, kamarnya itu udah lama banget kan. Itu emang kamar pertama yang dibangun. Terus saya lagi mandi sendiri, terus emang kacanya itu nggak satu tubuh sih, kayak cuma dari pinggang ke atas doang. Karena cuma buat sikat gigi sama gitu doang kan. Terus pada saat saya udah mau sikat gigi, udah lagi nunduk gitu buat kumur, tiba-tiba ada yang gini, suara ada yang gini. Jadi benar-benar manusia, tapi nggak ada di belakang. Benar-benar nggak ada di belakang. Itu suara kedengeran banget, dan itu pokoknya bukan suara dari luar kamar mandi, bukan dari suara handphone saya yang di kamar mandi lagi dengerin lagu. Itu benar-benar di belakang saya ada suara itu. Terus saya kayak benar-benar, oh enggak. Gue positive thinking aja. Gue lagi dengerin lagu, udah. Gue nggak boleh dengerin itu pokoknya. Iya.
lebih baik gitu kita berpikir seperti itu aja, karena semakin kita berpikir negatif itu kan semakin menghukumkan diri kita sendiri gitu. Itu kita kan menyiksa diri kita sendiri. Kita berpikir kenapa orang semua agama mengajarkan selalu berpikir positif, karena kalau misalnya kita berpikir negatif itu ngancurin diri kita sendiri, apalagi dengan hal seperti itu menghancurin imajinasi, mencari pikiran kita dan lain sebagainya gitu. Kayak gini, kayak waktu saya ada kerjaan di luar negeri. Itu iya di salah satu itu tiba-tiba saya nginep di salah satu perbukitan di sana, itu bagus banget tempatnya, keren gitu. Terus tiba-tiba lagi syuting, gitu kan? Terus saya jalan ke daerah markas tentara Indonesia di satu daerah gitu. Terus ada kalau tentara wanita itu apa sih? Kawat apa kawal deh ya? Dari laut apa dari darat deh? Nah, dia bilang, Mas, di Jakarta, di Indonesia sering ini ya, godain cewek. Dia gitu kan. Kegep. Enggak, cuman apa yang ngomongnya ya? Kegep. Terciduk. Kegep gitu kan. Enggak, kenapa dia bisa ngomong begitu gitu kan, kaget gitu kan. Bingung kita juga. Iya kan, enggak juga sih, kayak saya kan ada Enggak juga sih. Wah. Iya kan. Bapak dosen kita ini. Ya kan. Nggak main-mainin gitu kan. Cuman Tapi, ya begitulah. Astagfirullahalazim. Dia nanya gitu. Kenapa nanya gitu? Iya, soalnya tuh ada yang cantik tuh. Kan ada yang cantik kan pasti nyariin dong. Selaku pejantan tangguh. Asik. Pasti kan nyariin. Ada yang cantik gitu. Mana sih? Apaan sih? Iya, ada yang ngikutin. Hah? Aduh. Mati gak lu? Oh. Dari mana? Dari tempat masnya kemarin. Oh, cantik mah. Gile. Wah. Ya wah sih, cuma. Yang nggak kelihatan. Iya nih, mohon maaf. Iya kan. Terus ya udah gitu. Tapi saya tanya, baik-baik kan dia, baik-baik. Cuman nanti hilang nggak kalau misalnya apa maksudnya nanti dia ngikut nggak sampai Indonesia? Enggak sih, karena kan udah beda. Jadi istilahnya kalau udah beda pulau, beda tanah itu beda lagi tuh situasi. Jadi tuh, oke. Pas di itu kita syuting di bunker namanya juga bunker tentara ya. Bunker tentara itu pastinya kan di daerah konflik ya enggak. Daerah konflik pastinya ada lah gitu loh. Yang bekas-bekas perang zaman dulu ya enggak? Betul. Ya kan, ternyata di bunker itu dulunya adalah kuburan massal. Wow. Dan kita syuting di situ. Wow. Dan malam-malam pula. Wow. Tapi syukurnya aman. Cuman kata jam 12 tolong selesain ya. Kalau nggak selesain tolong baca-bacain. Kita karena tidak selesai, kita baca-bacain aja sedikit berdoa menurut agama masing-masing untuk keselamatan ya, keselamatan dari proyek ini, keselamatan kita di udah aman. Syukurnya begitu. Nah gitu sih. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya positive thinking, kitanya alam bawah sadar kita juga akan percaya dengan itu. Yes. Karena berdoa
dengan memegang amal ibadah sebenarnya adalah bagaimana kita melatih alam bawah sadar kita untuk selalu bersinergi dengan alam, juga membuat supaya kita tidak terlalu negatif thinking dengan gitu sih sebenarnya. Ada zaman tahun 1965 kalau nggak salah, itu orang tua saya pernah cerita di daerah Jakarta dulu, di salah satu daerah itu pernah ada katanya ono uwong. Ada makhluk namanya ono uwong. Ono uwong itu dari bahasa Jawa yang berarti ada orang. Artinya ono kan ada, uwong itu orang. Ada orang. Tapi orang ini adanya di genteng, di atas genteng. Loncat-loncatan katanya. Gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya diloncatin sama dia, ditinggal sama dia, rumahnya akan terjadi bencana. Gitu. Nah, kalau misalnya karena itu pada saat kalau misalnya ada orang bilang ono uang gitu loh, itu harus mati lampu, dimatiin tuh lampu, cahaya itu harus dimatiin. Serem ya. Kayak tapi itu ini cerita fakta. Ini orang tua saya ngomong dan itu kejadian di salah satu Jakarta. Ternyata tahun 1965 kan pada saat itu terjadi sebelum pemberontakan G13 PKI. Ternyata kenapa adanya cerita itu untuk menutupi perjalanannya truk senjata yang untuk ke orang-orang PKI itu, katanya begitu. Jadi itu cerita kamuflase yang untuk menutupi ada hal-hal seperti itu. Oh, berarti kayak biar mendistraksi fokus orang kali ya. Ya, gitu loh. Bahwa kalau itu orang masih percaya dong kalau ono wong, itu ada orang. Orang pasti akan percaya dengan itu. Itu mati lampu kan semua truk, dimatiin lampu kan semua gelap gitu. Nah kalau gelap itu kan orang bawa motor segala macam, bawa senjata nggak kelihatan. Iya sih. Nah, itu trik. Nah, bisa jadi cerita lu tadi obrolin juga bisa jadi seperti itu. Iya sih, cuman Ya kan? ya nggak tahu sih, saya juga nggak pernah tahu juga kalau itu. tapi ya kalau misalnya ada bilang hantu itu nggak bisa ke benda-benda modern, bisa aja gitu karena banyak sekali di India contohnya yang ada motor Royal Enfield gitu. Motor Royal Enfield itu didewakan sama mereka karena apa? Motor itu bisa jalan sendiri karena motor itu kecelakaan dan motor itu udah dibuang kalau nggak salah atau kemana terus dia jalan sendiri balik loh ke tempat kecelakaannya itu. That weird, Kinda weird. Ya, ada tuh ceritanya tuh. Jadi ada satu motor yang didewakan oleh mereka dan karena motor itu dulunya kecelakaan yang mengakibatkan yang pasti pengendaranya meninggal, gitu mati, ya kan. Nah, kalau nggak salah motor itu jalan sendiri atau nangis atau apa gitu sampai hingga mereka mendewakan. Itu kali kayak mungkin yang punya motor itu mati terus segala lama kayak gue pengen bawa motor ya udah dari bawa motor ya udah ke mungkin pada saat dia udah bawa motor ke kota India kayak orang-orang pada nunduk ke gue, ngapain ini? mungkin ya ini ada nih Royal Enfield bener punya motor Royal Enfield pasti bingung. Iya 350 cc mereka didewakan, mantap. Siap. Iya gitu kayak hal seperti itu kita nggak tahu kan, mungkin ya balik lagi gitu bahwa manusia mempunyai hal-hal yang aneh di kita nggak tahu alam dimensi lain karena itu
sebenarnya itu masih kecil banget gitu, dan manusia itu masih kecil banget. Lu nggak bisa berpikiran lu menjadi center dunia, pusat dunia, enggak. Bahwa itu tuh kecil banget semuanya, nggak ada apa-apanya kita dibanding alam semesta itu yang begitu banyak sekali banyak sekali keajaiban yang kita nggak tahu sama sekali. Kalau kayak kemarin tuh sempet sih, ini sebenarnya udah lama banget sih. Saya nonton video itu juga udah lama banget, dari 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Jadi tuh kayak emang kayak makhluk kayak apa sih? I don't know how to call it, monster atau alien atau apalah gitu, nggak ngerti. Jadi sempat juga dibikin lebih simpelnya video itu. Ternyata di Amerika itu punya semacam organisasi yang mengumpulkan makhluk-makhluk kematian, makhluk-makhluk alien, makhluk-makhluk pembunuh gitu-gitu. Dia masukin ke suatu kayaknya lembaga, ya. Iya, lembaga gitu, tapi di bawah tanah gitu. Jadi bener-bener yang makhluk ini tuh nggak boleh dilepas. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi kayak ada logo kan terbahayanya warna merah, terus masih tingkatnya masih sedangnya warna apa. Jadi masih ada kelas-kelasnya gitu. Dan bentuknya tuh aneh semua. Ya. Bener ada yang bilang kayak yang terparahnya itu katanya kalau setiap kali lihat makhluk itu dia akan mati gitu-gitu. Jadi lumayan aneh juga sih, orang-orang pada bisa ngumpulin makhluk-makhluk gaib itu. Gimana caranya saya nggak ngerti. Ya. EXP kalau nggak salah. Iya, nggak salah deh. Iya, kalau nggak salah itu yang paling besar itu segede pulau, ya kan? Iya. Kalau nggak salah itu ada makhluk kriptid. Kalau saya sebutnya adalah masuk kriptid yang entah benar entah enggak. Itu yang segede pulau, segede negara, yang itu jalannya sangat lambat, tapi itu ada. Ya. Aduh, namanya organisasinya apa sih? Ya. Mungkin kalau misalnya ada yang pendengar di sini atau isi aja tuh komen di bawah siapa sih? Lupa kita gitu loh. Karena ya apalagi di Amerika yang di Amerika aja yang begitu katanya canggih itu masih percaya dengan makhluk kriptid itu. Ada Bigfoot, ada krokodil, ada El Chupacabra, ya enggak, makhluk mitos yang terus adalah Horse Devil, itu kalau nggak salah itu daerah Brooklyn gitu, dan banyak sekali lagi makhluk seperti itu. Ya seperti Indonesia mungkin ya hal-hal seperti itu mungkin bagi mereka itu kalau di kita tuh siluman, jin dan sebagainya gitu. Karena berdasarkan budaya-budaya yang ada gitu. Dan bagi mereka itu kriptid, kalau kita sih jin, siluman dan yang ada gitu. Sebenarnya nggak ada beda, cuman kepercayaan aja berbeda gitu. Bagaimana kita sama mereka membuat makhluk-makhluk ini menjadi satu hal yang kita percayai. Sama juga kalau misalnya kita percaya kalau orang Jepang percaya dengan hantu-hantu. Kayak di sini misalnya maaf aja kalau misalnya kita di orang film bikin film pocong, itu kalau susah akan diterima dengan horor orang luar negeri. Kalau kita jual film pocong kita, film horor kita yang ada setan pocong, itu akan susah dijual sana. Karena bagi mereka pocong itu tidak menakutkan. Kalau bagi kita beda. Kalau gitu, ketemu doi aja kan, maaf, salah jalan. Maaf ya, saya ingin lewat sini dulu ya. Betul. Bagi mereka nggak menakutkan, karena baik apalagi orang Jepang yang
hantunya itu begitu banyak dan juga begitu menakutkan bagi kita gitu. Mereka macam itu menakutkan. Nah, seperti itu yang membuat perbedaan antara cerita di sana ataupun mistik di sana itu berbeda. Iya sih, itu berbeda-beda sih. Cuman kayak ya itu balik lagi sama apa ya? Balik lagi kita harus melihat juga kondisinya seperti apa. Apakah emang kondisinya lagi mungkin kayak tadi Bapak bilang kayak mungkin PKI itu lagi perang atau gimana sehingga harus ada cerita kayak gitu biar bisa mendistraksi fokus kita, atau memang pernah terjadi budaya benerannya. Itu sih. Apalagi yang kita maksudnya apalagi yang generasi-generasi muda ini pasti kan kayak masih gimana ya? Masih belum percaya karena kan kita hidup tuh udah di zaman yang udah modern, teknologi udah gimana, jadi kayak apa ya, hal-hal seperti itu kayak gak dipercaya. Cuman ya itu balik lagi kita harus mengerti dulu nih kondisinya lagi riwet gimana, atau memang beneran terjadi atau memang itu budaya mereka. Ya, terakhir dari saya nih sebenarnya bahwa kalau si itu nggak percaya, tidak. Si itu percaya, oke. Tapi jangan terlalu. Lalu kemudian kalau misalnya si itu nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting ada satu, hormatin. Iya. Itu sih, respect itu. Respect, dengan adanya itu kita nggak, ya apa ya, respect itu kan positive thinking. Ya, itu awal dari positif itu. Kita bisa menghargai dengan menghargai hal seperti itu lebih baik. Agar di kitanya juga mendapatkan efek yang baik. Itu sih. Kayak sama aja kayak ya kalau walaupun lu nggak suka sama orang itu ya give some respect aja. Iya, betul. Sama hal. Betul banget sih. Ya namanya juga Indonesia ya, namanya juga negara banyak banget budaya, banyak banget kepercayaan yang sampai gua aja nggak tahu maksudnya budaya Ambon nggak tahu deh kayak gimana. Cuman ya itu mungkin karena gue juga udah saya lahir di Jakarta jadi udah terkontaminasi dengan budaya modern Jakarta sehingga kayak nggak tahu apakah itu benar atau enggak terjadi tuh. Nah, cuman ya what can I say, believe it or not, Indonesia ya banyak budaya gitu. Walaupun ya itu sih nggak bisa bedanya antara benar-benar emang terjadi sama yang karena keadaan. Gitu. Ya. Kesimpulannya adalah believe in God aja, udah kelar. Nggak ada yang lain dari Tuhan. Jadi terima kasih Pak Bowie sudah mengikuti episode kali ini. Memang sumpah episode ini sangat berbeda dari episode yang sebelumnya karena saya lagi sendiri di kantor bapak saya. Gue tinggal lagi. Mohon maaf. Saya tadi pas bapak ngobrol tentang itu, badan sebelah kiri saya panas tiba-tiba. Udaranya udah biasa panas. Positive thinking. Ya, saya bawa earphone, jadi saya bisa pakai ini lagu untuk apa? Thank you Bapak. Have a good night. So, do your best today and do your best tomorrow. Thank you. Oke, terima kasih. Bye.